Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan laporan keuangan pada perusahaan besar. Di sini saya menggunakan perusahaan jasa salon. Langsung aja yang pertama kita membuat daftar akun. Jadi isi dari daftar akun itu merupakan daftar akun-akun yang nantinya akan kita gunakan pada transaksi setelah ini sampai dengan selesai. Yang ini. Next. Pada sheet customer dan supplier ini kita isikan daftar customer dan daftar supplier dengan memberikan kode customer C01 dan C02. Kemudian untuk kode suppliernya kita isikan S01. Untuk nama customer dan saldo awal kita isikan secara manual ya teman-teman. Next. Selanjutnya kita membuat neraca awal. Dengan misalkan nama perusahaan, neraca awal, dan periode. Jadi periodenya ini kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Kita input. Kemudian kita buat tabel pada nomor akun, nama akun, saldo awal, debit, dan kredit. Untuk nomor akun dan nama akun ini, kita bisa menggunakan copy link dari daftar akun yang telah kita bikin sebelumnya. Jadi di sini kita copy dari sini. Kemudian kita buka neraca awal, kita paste link di sini. Nah, nanti tampilannya akan jadi seperti ini ya. Untuk saldo awalnya kita kosongkan. Selanjutnya kita membuat jurnal umum. Sebelumnya kita isikan dulu judulnya, nama perusahaan, jurnal umum, dan periode. Periodenya ini kita isikan dengan menggunakan rumus seperti yang ada di depan tadi. Kemudian kita bikin tabel untuk isian pada tanggal, kita isikan secara manual. Nomor bukti kita isikan secara manual. Ada kode customer dan supplier. Ini kita buat seperti bulan pada menu utama tadi. Kita pilih menu data. Kemudian pada data tools, kita pilih data validation. Kita bikin list. Kemudian pada sort kita isikan kode customer dan kode supplier. C01, C02, dan S01. Kemudian kita klik copy. Nah, nanti ini bisa kita drag ke bawah. Kemudian selanjutnya kita bikin keterangan. Jadi keterangan di sini kita isikan juga secara manual. Kemudian untuk kodenya di sini kita isikan secara manual juga. Namun harus sesuai dengan keterangan yang ada di sini. Selanjutnya untuk nama akun kita gunakan rumus VLOOKUP. Jadi untuk mengisikan nama akun ini harus benar dulu dari kodenya dan harus sesuai dengan keterangan yang ada di sini. Karena nanti kalau misal kodenya ini kita isikan salah, otomatis nama akun yang ada di sini itu salah. Kemudian setelah itu kita bisa drag ke bawah dan akan muncul nama-nama akun seperti di sini. Next, untuk jumlahnya kita isikan secara manual. Untuk kode pada akun kredit kita isikan juga secara manual dan harus sesuai dengan keterangan yang ada di sini. Kemudian nama akun kita gunakan rumus VLOOKUP tadi, dan untuk jumlahnya kita isikan secara manual. Nah, pada jurnal umum ini dibagi dari 3 ya, teman-teman. Di sini ada jurnal umum, kemudian jurnal penyesuaian, kemudian ada jurnal penutup. Dan hasilnya yang ada di sini totalnya itu harus balance. Total yang ada di sini itu kita gunakan rumus sum. Total pada kredit kita juga gunakan rumus sum. Next. Selanjutnya kita akan membuat buku besar. Kita buat judulnya terlebih dahulu. Nama perusahaan, buku besar, dan periode. Untuk periodenya di sini kita gunakan rumus yang sama ya, seperti yang ada di depan tadi. Kemudian untuk kode akun kita buat data validation. Pada menu data kita pilih data validation di sini. Di sini kita pilih list. Kemudian pada sort kita isikan nomor akun yang ada di daftar akun. Kita klik OK dan tampilannya akan jadi seperti ini. Selanjutnya untuk nama akun kita isikan dengan rumus VLOOKUP. Kemudian untuk saldo awal kita menggunakan rumus ini. Enter. Untuk saldo akhirnya kita pakai dari H52 karena hasilnya sama dari sini. Selanjutnya untuk isian pada kolom tanggal, nomor bukti transaksi, uraian transaksi, debit, kredit, dan saldo. Pada isian yang pertama ini kita isikan secara manual. Kemudian untuk yang kedua ini, untuk pada isian tanggal kita gunakan rumus seperti ini ya teman-teman. Kita enter. Terus untuk nomor buktinya seperti ini rumusnya, enter. Kemudian uraian transaksi kita gunakan rumus seperti ini, rumus if, enter. Kemudian debit kita pakai rumus seperti ini. Untuk kreditnya kita gunakan rumus seperti ini. Dan untuk saldonya kita gunakan rumus yang panjang ini. Maaf ya kalau misalnya kecepatan nanti bisa di-pause ya teman-teman. Terus kita enter. Kemudian kita bisa drag ke bawah, mulai dari kedua sampai bawah. Nomor bukti transaksi juga, uraian transaksinya juga, debit, kredit, dan saldo sama. Kemudian untuk totalnya kita gunakan rumus sum. Ini. Kemudian untuk total saldo kita bisa menggunakan H51 karena nanti hasilnya akan sama. Nah, pada pengisian buku besar ini kita bisa memilih yang ada di sini. Misal ini kita mau mencari buku besar pada akun kas, kemudian misal kita akan mencari buku besar pada akun ngasih penyesuaian peralatan. Nah, nanti tampilannya akan ditampilkan di sini teman-teman, sesuai kode akun yang kita cari. Seperti ini. Next. Selanjutnya kita buat buku besar pembantu piutang. Untuk judulnya ada nama perusahaan, buku besar pembantu piutang, dan periode. Periode ini menggunakan rumus yang sama seperti yang ada di depan. Kemudian untuk kode customer, kita buat data validation, caranya seperti yang ada di depan tadi. Dan untuk nama customer, kita gunakan rumus VLOOKUP.
Untuk kode akunnya kita isikan secara manual, dan saldo akhirnya kita samakan dengan kode di sini. H37. Kemudian, pada isian tabel yang ada di sini, untuk isian yang pertama ini kita isi secara manual. Untuk yang kedua, pada isian kolom tanggal, kita gunakan rumus seperti ini. Kemudian nanti kita drag ke bawah. Untuk nomor bukti transaksi, menggunakan rumus seperti ini. Kemudian nanti kita drag juga ke bawah. Untuk uraian transaksinya, kita gunakan rumus seperti ini. Nanti kita drag ke bawah juga. Untuk debitnya, kita gunakan rumus seperti ini. Dan untuk kreditnya, menggunakan rumus seperti ini. Dan untuk saldonya, kita gunakan seperti ini. Kemudian nanti kita drag ke bawah, dan hasilnya seperti ini. Kemudian, pada kode set customer ini, kita bisa mengubah ke C1, C1 atau ke C customer. Dan nanti isinya akan menyesuaikan. Next. Selanjutnya kita buat buku besar pembantu utang. Sebelumnya kita beri judul dulu, akses awal, buku besar pembantu utang, dan periode. Menggunakan C1. Kemudian untuk kode supplier, kita buat data validation juga. Kemudian untuk nama suppliernya, kita gunakan museum. Untuk kode akunnya, kita isikan secara manual, dan untuk saldo akhirnya, kita menggunakan H27 dari di sini, karena hasilnya nanti akan sama. Kemudian, untuk isian tabel yang pertama ini, kita isi secara manual. Kemudian untuk yang kedua, sampai bawah, kita menggunakan rumus seperti ini. Untuk nomor transaksi juga, nanti kita drag ke bawah. Kemudian untuk uraian transaksi menggunakan rumus seperti ini, nanti kita drag ke bawah. Untuk debitnya juga seperti ini rumusnya, nanti kita drag ke bawah. Untuk kreditnya juga menggunakan rumus seperti ini, kita drag ke bawah. Dan untuk saldo debitnya kita gunakan H16 ditambah D17 dikurangi F17. Ya, seperti ini, dan nanti kita drag ke bawah. Next. Selanjutnya kita akan membuat neraca saldo. Jadi untuk pengecekan neraca saldo seimbang atau tidaknya, kita buat di sini agar nanti mengetahui saldo kita itu seimbang atau tidak. Kita masukkan rumus seperti ini, dan enter. Ini kita buat judulnya terlebih dahulu, nama perusahaan, neraca saldo, dan periode. Selanjutnya kita bikin tabel kode akun, nama akun, debit, dan kredit. Untuk nama akun dan kode akun di sini, kita bisa copy paste link dari daftar akun atau menggunakan seperti ini. Nanti otomatis akan isinya akan seperti ini. Ini itu akan sama dengan yang ada di daftar akun. Sama. Kemudian untuk pengisian debit dan kreditnya ini kita menggunakan rumus debit menggunakan rumus ini. Nanti bisa di pause ya teman-teman, karena ini rumusnya sangat panjang sekali. Kemudian untuk kreditnya juga dengan rumus seperti ini. Kemudian nanti kita drag ke bawah dan totalnya kita sum dari E14 sampai E36 dan hasilnya balance. Kemudian setelah kita lihat totalnya balance, maka pada cek saldo ini akan muncul bahwa saldo seimbang. Apabila tidak balance, maka pada cek saldo ini akan muncul tulisan saldo tidak seimbang. Oke, selanjutnya kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi di sini juga diberikan cek saldo untuk mengetahui apakah saldonya nanti seimbang atau tidak dengan rumus seperti ini. Kemudian kita bikin judulnya terlebih dahulu, neraca saldo setelah penyesuaian dan periode. Ini sama ya untuk rumusnya. Kemudian kita bikin tabel, ada kode akun, nama akun, debit, dan kredit. Untuk kode akun dan nama akun di sini, kita menggunakan copy link dari daftar akun. Copy paste link dari daftar akun. Atau menggunakan rumus seperti ini. Dan nanti hasilnya akan seperti ini. Untuk debitnya, kita gunakan rumus seperti ini. Kemudian nanti kita drag ke bawah. Dan untuk kreditnya, kita gunakan rumus seperti ini. Enter, dan drag ke bawah. Kemudian, untuk totalnya, kita gunakan rumus sum. Ini juga menggunakan rumus sum. Dan hasilnya balance. Sehingga pada cek saldo tertera saldo seimbang. Karena pada totalnya di sini itu balance. Next. Selanjutnya kita membuat laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi itu isinya yaitu pendapatan dan beban-beban. Untuk pendapatan kita masukkan di sini menggunakan data validation. Kita buat data validation. Kemudian ini kita gunakan rumus VLOOKUP. Untuk nominalnya kita menggunakan rumus yang ada di sini. Dan untuk total pendapatan bersih kita gunakan rumus sum. Selanjutnya pada pengisian beban-beban, pada nomor akun kita gunakan juga data validation. Kemudian kita drag ke bawah. Dan untuk akunnya kita gunakan rumus VLOOKUP. Kemudian untuk angkanya kita gunakan VLOOKUP, kita drag ke bawah. Dan untuk totalnya kita gunakan rumus sum. Sehingga diperoleh laba bersih sebesar Rp24.150.000. Next. Selanjutnya kita membuat laporan ekuitas. Jadi pada laporan ekuitas ini terdiri dari modal dan penambahan modal. Jadi modal awal per 1 Januari ini kita dapat dari neraca saldo 22 sekali. Dari sini. Di sini apa? Kemudian untuk tambahan modalnya 0, dapat rugi periode berjalannya sebesar 24.150.000, ini didapat dari laporan laba rugi. Kemudian prep-nya 100.000 kita dapat dari neraca saldo. Total penambahan modalnya
sebesar Rp24.050.000 dengan rumus sama. Kemudian modal per 31 Januari sebesar Rp84.050.000 dengan menggunakan rumus sama. Next, selanjutnya kita akan membuat laporan neraca. Sebelumnya kita kasih dulu untuk cek saldo, apakah saldo seimbang atau tidak, dengan menggunakan rumus seperti ini. Kami membuat judulnya dulu, perusahaan jasa, laporan neraca, dan periode. Untuk periodenya menggunakan rumus seperti yang ada di cerita. Kemudian untuk aktiva, ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar itu kita peroleh dari akun kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, dan asuransi dibayar. Untuk kode akunnya kita isi secara manual. Untuk nama akunnya ini kita gunakan rumus seperti ini. Kemudian enter, dan kita drag ke bawah sampai kode 115. Kemudian untuk nominalnya kita gunakan rumus seperti ini. Kita gunakan rumus seperti ini. Kemudian kita enter, dan kita drag ke bawah. Selanjutnya, untuk total aktiva lancar sebesar Rp75.300.000. Kita menggunakan rumus sama. Selanjutnya untuk aktiva tetap, untuk kode akunnya ini diisi secara manual, kemudian akunnya kita menggunakan rumus seperti ini. Enter, kemudian di drag sampai bawah. Dan untuk nominalnya kita menggunakan rumus seperti ini. Enter, dan drag ke bawah. Sehingga diperoleh total aktiva sebesar Rp28.500.000. Kemudian untuk total aktivanya sebesar Rp103.800.000 dengan menggunakan rumus sama, yaitu menambahkan total aktiva lancar dan juga total aktiva tetap, sehingga diperoleh sebesar Rp103.800.000. Selanjutnya itu pasiva, yaitu berisi utang lancar, kemudian utang jangka panjang dan modal. Untuk utang lancar, untuk nomor akunnya kita isi manual. Untuk nama akunnya kita gunakan rumus seperti ini. Dan untuk nominalnya kita gunakan rumus seperti ini, yang diperoleh dari neraca awal, jurnal umum, laporan neraca. Kemudian kita enter, sehingga total hutang lancarnya sebesar Rp19.350.000. Kemudian hutang jangka panjangnya tidak ada. Untuk modalnya, pada nomor akun kita isi secara manual. Kemudian nama akunnya kita gunakan rumus yang sama. Kemudian untuk nominalnya dari laporan ekuitas yang ada di sini. Ya, kita masukkan ke sini. Sehingga diperoleh total pasiva itu dari sum hutang lancar ditambah hutang jangka panjang dan total modal. Sehingga diperoleh sebesar Rp103.800.000. Angka ini balance sehingga cek saldo di sini menunjukkan bahwa saldo seimbang. Next. Selanjutnya kita akan membuat neraca saldo setelah bentuk. Sebelumnya kita bikin dulu cek saldo di sini untuk mengetahui apakah saldo seimbang atau tidak dengan menggunakan rumus seperti ini. Kemudian dikasih judul terlebih dahulu, nama perusahaan, neraca saldo setelah bentuk, dan periode. Untuk periode tetap menggunakan rumus yang sama seperti yang ada di sini. Kemudian kita bikin tabel yang terdiri kode akun, nama akun, debit, dan kredit. Untuk kode akun dan nama akun di sini kita bisa menggunakan copy link dari daftar akun atau menggunakan rumus seperti ini. Selanjutnya untuk mengisi akun debit kita gunakan rumus seperti ini. Setelah itu kita drag ke bawah sehingga memperoleh seperti ini. Kemudian pada kredit kita gunakan rumus seperti ini. Kemudian drag ke bawah sehingga totalnya sebesar Rp103.800.000 dengan menggunakan rumus sama. Pada kredit juga sama menggunakan sum. Dan di sini sudah balance ya teman-teman. Jadi di sini saldonya menunjukkan saldo seimbang. Next. Selanjutnya yang terakhir kita menggunakan jurnal kembali. Kita membuat jurnal kembali. Jadi jurnal kembali ini merupakan akun-akun untuk membalikan yang ada di jurnal penyesuaian yang ada di sini. Yang ada di sini kita bikin jurnal kembali. Yang pertama kita membuat judulnya terlebih dahulu. Periodenya tetap menggunakan rumus yang sama. Kemudian tanggal, kita bikin tabel tanggal, kode akun, nama akun, debit, dan kredit. Untuk tanggalnya kita ketik secara manual. Untuk kode akunnya kita juga ketik secara manual. Kemudian untuk nama akun kita gunakan rumus lookup. Kemudian drag ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian untuk debitnya yang di sini kita dapat angkanya dari jurnal umum. Jurnal umum K33. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini teman-teman. Sebesar Rp200.000. Kemudian yang di sini juga dari jurnal umum. Menyesuaikan. Ini juga dari jurnal umum. Kemudian diperoleh total sebesar Rp8.750.000. Itu dengan menggunakan rumusan dari rumusan F9 sampai F16. Ini diperoleh hasilnya seperti ini. Untuk di kredit juga sama dan hasilnya balance.